Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami di mana kami akan membahas tentang pengelolaan SDM dalam perusahaan jasa. Di mana anggota kelompok kami ada Zulfa dengan NIM 174, Safania Salsabila NIM 473, Grandi Brilian Noval NIM 596, dan Aziz Miftahus Zuhron NIM 639. Di sini kita akan membahas tentang apa sih pengelolaan SDM itu. Pengelolaan SDM merupakan suatu kegiatan menyeluruh dari perusahaan yang melibatkan hubungan antara organisasi dengan para karyawan yang menjadi kekayaan utama dalam pemasaran jasa. Maka diperlukan suatu komitmen yang tinggi dari seluruh elemen yang terlibat di dalamnya. Dengan melihat berbagai peran penting SDM dalam perusahaan, tentunya diharapkan manajemen tidak lagi memandang sumber daya ini dengan sebelah mata. Kelalaian dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap SDM yang dimiliki akan merugikan perusahaan. Peran penting SDM dalam pemasaran jasa dapat dijelaskan pada aspek internal, marketing, dan customer service. Di sini kita akan membahas tentang internal marketing. Apa sih internal marketing itu? Menurut Rambat Lupio Adi tahun 2001 nomor 117, internal marketing merupakan langkah awal untuk menciptakan motivasi yang tinggi baik bagi karyawan maupun konsumen sebagai pengguna jasa. Internal marketing menciptakan suatu efektivitas kerja SDM sebelum mereka berhubungan dengan para konsumen. Setiap anggota atau karyawan organisasi mengupayakan kontribusi yang optimal kepada konsumen dalam melaksanakan komitmennya pada perusahaan. Untuk dapat meraih kesuksesan dalam internal marketing, perusahaan jasa perlu menekankan akan pentingnya komunikasi, keterbukaan, tanggung jawab, dan integritas yang tinggi terhadap pencapaian tujuan. Internal marketing terdapat dua konsep menurut Kotler tahun 1997, di mana yang pertama, karyawan dari setiap departemen memiliki peran sebagai internal customer dan supplier. Untuk dapat memberikan kualitas terbaik pada external marketing, maka harus diperhatikan bahwa setiap karyawan mendapatkan kerja yang optimal. Dan yang kedua, pandangan yang sama terhadap misi, strategi, dan tujuan perusahaan merupakan elemen yang penting untuk menciptakan komitmen yang tinggi pada setiap karyawan yang pada akhirnya memotivasi karyawan untuk bekerja yang optimal. Baik, saya lanjutkan. Ini dalam menciptakan suatu kerjasama jangka panjang antara manajemen, karyawan, dan suatu konsumen. Konsep internal marketing ini memberikan suatu pandangan bahwa internal marketing ini employees akan memberikan bahwa pengaruh yang cukup signifikan bagi perusahaan maupun bagi konsumen, sehingga internal marketing untuk diperhatikan sebagai upaya bersifat jangka panjang. Slide berikutnya yaitu proses manajemen menurut Grundrose 1990. Attitude manajemen yaitu sikap dan motivasi karyawan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Nah, yang kedua ada communication management, yaitu proses manajemen dalam menyampaikan setiap informasi yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kerja dan memberikan kesempatan pula untuk para karyawan untuk menyampaikan. Nah, saat berikutnya ada program umum yang digunakan untuk mengimplementasikan konsep internal marketing. Ini yang pertama training. Nah, yang kedua administration tool and human resource management. Yang ketiga ada manajemen support and internal interactive communication. Yang keempat developing a service culture. Nah, slide berikutnya ada manfaat internal marketing. Ada 3 karakteristik. Yang pertama tuh ada sarana efektif untuk mengembangkan keunggulan yang kompetitif yang dimiliki perusahaan, karena internal marketing memberikan suasana yang keterbukaan sehingga memungkinkan segala informasi terutama yang mengenai potensi SDM. Yang kedua ada mengurangi adanya konflik.
Perusahaan akan mampu menciptakan suatu pola pemasaran integratif dalam jangka panjang baik bagi karyawan maupun konsumennya. Kompensasi yang seimbang antara kinerja dan kepuasan indera menciptakan pandangan positif bagi MSDM tentang perusahaan yang akan diwujudkan sebagai realitas kerja positif pula. Menurut Rambat Rupiadi 2019, perusahaan harus berupaya untuk melaksanakan internet marketing sebagai bagian baru proses manajemen usahanya. Pengelolaan SDM untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat diciptakan melalui pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal perusahaan yang akan dihadapinya. Hal yang mutlak harus dilakukan adalah melaksanakan proses perubahan baik dalam operasi, sistem maupun struktur perusahaan tersebut. Karena lingkungan bisnis bersifat sangat dinamis, turbulen, dan sulit bahkan tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan terobosan-terobosan dengan melakukan motivasi untuk menciptakan dan meraih keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dan sumber daya manusia. Kemajuan pesat dalam teknologi yang menciptakan kemudahan dalam kegiatan operasional perusahaan menyebabkan tenaga kerja yang memiliki potensi rendah akan kalah bersaing karena perkembangan teknologi. Perusahaan tidak lagi membutuhkan tenaga kerja kasar, melainkan tenaga kerja yang mampu menguasai perkembangan teknologi yang ada dan memiliki bakat manajerial. Dengan kata lain, perusahaan akan lebih memerlukan SDM berkualitas. Peran divisi HRD dalam pengelolaan SDM. Peran divisi HRD merupakan peran strategis dalam menentukan masa depan perusahaan melalui peningkatan kualitas SDM, baik melalui pengembangan kreativitas, fleksibilitas, maupun manajemen proaktif. Dan bukan lagi berorientasi pada pengendalian dan pengawasan seperti yang diterapkan dalam visi personalia. Mengelola SDM untuk menciptakan kemampuan atau kompetisi SDM. Perkembangan teknologi informasi maupun teknologi komunikasi menuntut perusahaan untuk memiliki SDM yang kompeten, yaitu SDM yang memiliki bakat manajerial dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang tinggi untuk menguasai perkembangan teknologi. Maka perlu pengelolaan SDM untuk mencapai target utama, meningkatkan dan menciptakan SDM yang berkualitas baik dari segi kemampuan manajerial maupun penguasaan teknologi. Mengelola diversitas untuk meraih keunggulan bersaing. Perusahaan terdiri atas individu yang masing-masing memiliki perbedaan atau individual difference, baik dari sisi faktor demografi yang meliputi latar belakang sosial, ekonomi, nasionalisme, tingkat pendidikan, umur, gender, dan budaya, maupun kemampuan dan keahlian seperti skill, persepsi, perilaku, dan juga kepribadian. Fenomena diversitas yang ada dalam perusahaan perlu mendapatkan perhatian penting dalam proses perencanaan strategis. Baik, slide selanjutnya ada mengelola SDM untuk meningkatkan daya saing. Untuk meningkatkan daya saing, perusahaan harus berupaya untuk meningkatkan kinerja SDM dengan meningkatkan keahlian atau kemampuan dan keterampilan untuk mempersiapkan SDM dalam promosi jabatan maupun pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan. Peningkatan kinerja ini dapat dilakukan melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM. Oleh karena itu, ada program-program yang dirancang oleh HRD demi meningkatnya daya saing demi meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki perusahaan itu. Jika sebelumnya untuk meningkatkan daya saing, maka kali ini untuk menghadapi globalisasi. Era globalisasi ini ditandai dengan makin kompetitifnya lingkungan bisnis. Sudah kita lihat di lapangan bahwa sekarang ini sudah zamannya globalisasi karena kebutuhan dan keinginan masyarakat sudah sama. Maka karena itu, perlu mempersiapkan kualitas SDM yang baik, yang unggul demi menghadapi globalisasi ini. Dengan bahasa yang berbagai ragam dan budaya yang berbagai ragam, maka SDM ini perlu ditingkatkan kemampuannya, ditingkatkan wawasannya agar menguasai keragaman tersebut. Pengelolaan SDM untuk menciptakan keunggulan ini kurang lebih sama seperti meningkatkan daya saing, dan pastinya jika
keunggulan sudah baik, menciptakan keunggulan sudah terlaksana, maka pastinya akan meningkatkan daya saing. Baik, yang terakhir ada keunggulan kompetitif melalui pengintegrasian SDM dalam strategi bisnis. Dalam strategi pengelolaan SDM, ini adalah hal yang cukup penting karena di zaman sekarang sudah banyak perusahaan yang gagal untuk mengelola SDM. Keunggulan kompetitif melalui pengintegrasian SDM dalam strategi bisnis. Pentingnya sumber daya manusia sebagai salah satu sumber keunggulan kompetitif yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mampu meraih keunggulan kompetitif yang diperlukan dalam persaingan bisnis. Pada intinya adalah SDM perlu dikelola dengan baik oleh perusahaan demi keunggulan bisnis, demi meningkatkan daya saing sustainable, dan meningkatkan performa kinerja bisnis. Contoh studi kasus. Di sini kita lihat ada sudah tidak asing, yaitu Indomaret, karyawannya. Mungkin ada yang belum tahu bahwa karyawan Indomaret sebelumnya melakukan training terlebih dahulu. Ada seleksi, training, pelatihan, dan kemudian magang, baru kemudian dia boleh bekerja di gerai-gerai Indomaret atau Alfamart yang telah ditunjuk. Pegawai Indomaret ini mereka di training selama kurang lebih 10 hari, kemudian magang kurang lebih 4 hari. Nah, dari latihan-latihan tersebut, dari magang-magang tersebut, maka mereka ada bekal, ada kompetensi yang mereka miliki, yang dibekali oleh perusahaan yang menaungi. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.